Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya saya bisa hadir dalam kesempatan ini dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Desi Metriana Erza MKM dengan NIDN 1018055922 dengan NUPTK 2850 770671230302. Saya merupakan dosen tetap di program studi administrasi kesehatan, Fakultas Teknologi Kesehatan dan Sains, dan di Universitas Muhammadiyah Marobungo. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Dasar Administrasi Kesehatan, dengan kode mata kuliah 22AK103 dengan bobot 2 SKS, yang mana ini merupakan mata kuliah wajib prodi bagi mahasiswa program studi administrasi kesehatan. Secara umum, deskripsi mata kuliah ini adalah sebagai mata kuliah pengantar yang dirancang untuk memberikan pemahaman fundamental tentang bagaimana sistem dan organisasi pelayanan kesehatan dikelola secara efektif dan efisien, dan juga mempelajari suatu proses yang menyangkut perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan, dan penilaian terhadap sumber, tata cara, dan kesanggupan yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan dan tuntutan terhadap pelayanan kesehatan masyarakat. Adapun di rencana pembelajaran semester atau RPS yang telah saya susun, menjelaskan beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi atau CPL Prodi yang dibebankan pada mata kuliah ini. Antara lain adalah yang pertama, bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Kedua, mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur. Ketiga, mampu merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program kesehatan melalui kerjasama dengan masyarakat. Keempat, menguasai konsep dan teori dasar administrasi kesehatan seperti perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan secara sistematis melalui penalaran dalam proses pembelajaran. Kelima, memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaga. Dari CPL tersebut diturunkan menjadi capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, yang mana setelah mahasiswa mengikuti perkuliahan ini diharapkan yaitu mahasiswa pertama, bisa bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan dalam konteks administrasi kesehatan. Kedua, menunjukkan sikap mandiri dan bertanggung jawab dalam memahami prinsip, teori, dan konsep dasar administrasi kesehatan serta sistem pelayanan kesehatan. Tiga, mampu menjelaskan dan menerapkan fungsi-fungsi manajemen kesehatan, pengorganisasian, penggerakan, pengawasan, dan pengendalian serta evaluasi dalam pelaksanaan program kesehatan. Keempat, mampu menganalisis sumber pembiayaan kesehatan serta sistem pelayanan kesehatan nasional dan peningkatan kinerja pelayanan kesehatan. Kelima, mampu mengaitkan kearifan lokal, desentralisasi, dan model inovasi layanan kesehatan dengan jaringan kerja profesi administrasi kesehatan. Di dalam mata kuliah ini juga memiliki 14 materi pembelajaran selama 16 pertemuan yang terdiri dari 14 pertemuan tatap muka, 1 kali UTS di pertemuan ke-8 dan 1 kali UAS di pertemuan ke-16. Setiap materi dibuat berdasarkan referensi yang selalu update. Berikut materi atau pokok bahasan yang diajari selama 1 semester. Pertama, prinsip dan teori administrasi kesehatan. Kedua, konsep dasar dari administrasi kesehatan. 3, sistem pelayanan kesehatan. 4. Administrasi dan manajemen. 5. Perencanaan dan evaluasi dalam sistem pelayanan kesehatan. 6. Pengorganisasian. 7. Equating dan kepemimpinan. 8. Pengawasan dan pengendalian. 9. Evaluasi. 10. Sumber pembiayaan kesehatan. 11. Pelayanan kesehatan. 12. Peningkatan kinerja pelayanan kesehatan di puskesmas. 13. Kearifan lokal dan desentralisasi layanan kesehatan. 14. Model layanan kesehatan. Selama proses perkuliahan, saya menggunakan proses DEI, yaitu Delivery Interaction dan Assessment, dengan delivery-nya menggunakan media pembelajaran PPT dan modul ajar, dengan diikuti dengan beberapa metode pembelajaran. Yang pertama, interactive learning, digunakan untuk ruang interaktif selama proses pembelajaran, seperti memberikan kuis secara langsung untuk uji pemahaman materi, serta melihat keaktifan mahasiswa di kelas. 2. Case-based learning, digunakan untuk pembelajaran partisipatif dengan menggunakan studi kasus yang sudah diberikan dan menganalisisnya dengan kritis. Tugasnya bersifat tugas mandiri. 3. Project-based learning, digunakan untuk penugasan terstruktur atau tugas kelompok. Ini digunakan untuk melatih keterampilan komunikasi dan kerjasama tim. Yang keempat, problem-based learning, metode ini dilakukan saat ujian akhir semester atau UAS, dengan cara mahasiswa turun langsung ke lapangan dan melihat kasus nyata, lalu menganalisis serta mengevaluasi proses pemecahan masalah.
Metode-metode ini digunakan secara bergantian di setiap pertemuan agar proses pembelajaran lebih efektif dan bisa menarik mahasiswa lebih aktif dalam proses pembelajaran. Dan diharapkan juga dengan menerapkan metode-metode ini secara terintegrasi dalam pembelajaran mata kuliah dasar administrasi kesehatan, mahasiswa tidak hanya paham teori saja, tetapi juga bisa terampil dalam menyusun, menganalisis, mengidentifikasi, dan memecahkan masalah seputar administrasi kesehatan dan kesehatan masyarakat, terutama yang mereka temukan langsung di lapangan. Dalam asesmen atau penilaian selama perkuliahan, saya bagi menjadi beberapa penilaian, yaitu 1. Kehadiran, sikap, dan partisipasi menggunakan metode interactive learning bobotnya 5%. 2. Kuis atau tugas mandiri sebanyak 4 pertemuan dengan metode interactive learning bobotnya 20%. 3. Tugas mandiri atau studi kasus dengan metode case-based learning dengan bobot 20%. 4. Tugas kelompok dan presentasi menggunakan metode project-based learning bobotnya 10%. Ujian tengah semester yaitu menggunakan metode case-based learning bobotnya 20%. Terakhir, ujian akhir semester menggunakan metode problem-based learning yaitu dengan bobot 25%. Sedangkan untuk konversi nilai akhir ke nilai huruf dengan rentang nilai akhir 80-100 itu nilai hurufnya A, 70-79 nilainya B, 60-69 nilainya C, 50-59 nilainya D, di bawah 50 nilainya E. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video pengajaran yang akan saya gunakan sebagai salah satu syarat sertifikasi dosen di poin PDD UKT-PT pengajaran, yang mana akan saya lakukan di mata kuliah dasar administrasi kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah ya. Oke, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwa hari ini kita akan masuk ke materi tentang digitalisasi layanan kesehatan. Di sini kita akan masuk ke 3 topik. Yang pertama yaitu kearifan lokal dalam kesehatan, yang kedua desentralisasi layanan kesehatan, dan yang ketiga reformasi pada kesehatan. Nah, sebelum kita masuk ke materinya, di sini saya akan sampaikan dulu tujuan pembelajaran kita. Ya, di sini ada 3. Yang pertama, kearifan lokal itu yang kita pelajari di sini adalah kita tahu definisi, bentuk, dan integrasi kearifan lokal dalam sistem pelayanan kesehatan. Lalu yang kedua, desentralisasi. Di sini kita bisa menjelaskan konsep desentralisasi layanan kesehatan, pembagian kewenangan, dan dampaknya di Indonesia. Lalu yang ketiga, reformasi kesehatan, yang mana di sini menjelaskan arah reformasi pelayanan kesehatan nasional dan implikasinya bagi tenaga kesehatan. Nah, sebelum saya masuk ke topik yang pertama yaitu kearifan lokal, saya mau tanya dulu. Di sini pernah konsumsi jamu? Pernah. Ada atau di lingkungannya masih ada dukun atau orang-orang pintar yang bisa mengobati orang? Masih. Nah, kenapa saya tanya itu? Karena ini berhubungan dengan tentang kearifan lokal. Ya, kearifan lokal di dalam kesehatan yang nantinya dibantu atau dikelola oleh negara lewat desentralisasi. Oke? Yang pertama tentang kearifan lokal atau yang disebut sebagai lokal wisdom. Oke. Apa itu kearifan lokal? Yaitu pengetahuan, nilai, dan praktik berkembang dalam suatu kelompok masyarakat. Itu secara turun-temurun sebagai hasil adaptasi terhadap lingkungan setempat, termasuk pengetahuan dan praktik keseharian tradisional yang diyakini oleh masyarakat. Artinya apa? Di sini semuanya sudah dari turun-temurun seperti resep tradisional, jamu, ataupun adat budaya yang sudah mereka ikuti dalam waktu yang lama. Oke, nah sekarang apa aja bentuk dari kearifan lokal itu? Yang pertama, tanaman obat seperti penggunaan jamu, toga atau tanaman obat keluarga, dan serta ramuan tradisional yang di beberapa daerah Indonesia itu dia punya spesifik obat-obatan tradisional untuk penyakit tertentu. Nah, itu masuk ke kearifan lokal. Yang kedua, praktik komunal, yaitu gotong royong dalam perawatan orang sakit dan kesiapsiagaan bencana. Di sini fokus untuk masyarakatnya bergotong royong untuk membuat kelompok masyarakat seperti bank sampah atau misalnya membuat jamban umum, di mana ini inisiasi masyarakatnya sendiri. Lalu yang ketiga, dukun, di mana di sini
praktek persalinan tradisional atau kita sebut sebagai dukun beranak. Ya, masih ada nggak dukun beranak di lingkungan kalian? Masih ada, terutama di dusun ya. Nah, itu misalnya. Nah, itu termasuk kearifan lokal yang mana masyarakat percaya untuk proses persalinan di sana. Lalu yang keempat, ritual dan adat. Nah, di sini lebih kayak tentang pantangan makanan, ritual-ritual penyembuhan, serta doa kesehatan yang berbasis budaya. Nah, itu seperti orang pintar itu termasuk dalam ritual dan adat. Nah, ini yang untuk kearifan, definisi serta bentuk kearifan lokal itu. Nah, sekarang kita masuk integrasinya. Gimana sih? Apa itu integrasi? Ya, integrasi itu hubungan, ya, bukan menggantikan posisinya, tapi juga hanya untuk menggabungkan atau mengharmonisasikan hubungan antara dua yang berbeda. Mengharmonisasikan antara kearifan lokal dan pelayanan kesehatan secara modern. Nah, kalau tadi sini saya ambil 5, yaitu pertama tentang dukun beranak. Nah, gimana integrasinya? Itu lebih ke bidan atau dokter yang sudah terlatih. Gimana caranya? Yaitu kita membentuk kerjasama dengan dukun. Ada kok daerah yang sudah bekerja sama dengan dukun, bermitra bahasa kerennya. Dia bermitra, dukun itu menjadi mediator atau menjadi kader untuk proses persalinan. Supaya apa? Supaya menekan angka kematian ibu dan anak atau bayi. Ya. Lalu yang kedua, jamu dan tanaman obat. Nah, biasanya banyak kita menggunakan tanaman-tanaman toga untuk berobat. Nah, di sini integrasinya lebih ke obat-obatan farmaseutika atau obat-obat yang sudah diolah secara klinis dan teruji. Ya, seperti apa? Contohnya kayak piranti. Itu kan jamu yang sudah diolah, yang sudah dibentuk melalui proses yang panjang sehingga bisa kita konsumsi sehari-hari. Nah, lalu yang ketiga, ritual adat penyembuhan, seperti yang orang-orang pintar tadi yang diprediksi melalui media-media lain. Nah, integrasinya gimana? Melalui evidence based medicine, yang mana di sini menggunakan klinis atau ahli kedokteran dalam mendiagnosa penyakit. Lalu yang keempat, pantangan adalah tabu makanan. Apa integrasinya? Yaitu fasilitas kesehatan standar. Karena ada beberapa daerah itu memiliki makanan yang nggak boleh dimakan. Nah, akhirnya gimana? Kalau misalnya itu telur nggak boleh dimakan, gimana rasanya? Toh, dan gizi telur lebih baik, terutama untuk ibu-ibu hamil, untuk anak bayi balita yang sedang tumbuh dan kembang. Nah, gimana caranya? Yaitu kita berkoordinasi dengan tenaga di desa atau petinggi desa untuk membuat mitra atau kerjasama agar ibunya dibuat variasi makanan yang bergizi selain telur atau yang dipantangkan. Ya. Lalu yang kelima, sistem gotong royong. Nah, yang mana integrasinya itu sistem rujukan yang terstruktur, yang mana masyarakat tadi yang berinisiatif sendiri ini bisa mendapatkan layanan yang lebih terstruktur dan jelas, layanannya lebih luas dan merata, terstruktur. Ya, rujukan itu kan sistemnya terstruktur, tidak langsung ke rumah sakit, tapi dulu ke sebelum ke rumah sakit kita harus ke dulu ke kita harus langsung dulu, nggak bisa langsung ke rumah sakit, harus melalui sistem rujukan. Itu ya integrasi dan kearifan lokal dan dengan pelayanan kesehatan modern. Oke, berikutnya desentralisasi layanan kesehatan. Tadi kita udah bahas gimana definisi dan bentuk dari integrasi kearifan lokal. Sekarang kita masuk ke desentralisasi layanan. Apa itu desentralisasi? Itu penyerahan urusan pemerintah pusat ke pemerintah daerah, ya. Yang mana di sini sudah dicanangkan sejak tahun 1999, ada undang-undangnya dari tahun 1999, tapi diperkuat di tahun 2014, yaitu tentang pemerintah daerah, yang mana pemerintah daerah itu berurusan dengan kesehatan. Jadi tidak hanya di tingkat pusat sama tingkat provinsi aja yang ngurus, tapi Pemda atau pemerintah daerah juga berkontribusi di sana. Nah, sini ada 3 tingkat. Tingkat 1 itu pusat, tingkat 2 itu provinsi, tingkat 3 itu ada kabupaten kota. Nah, tingkat 1 kita mau dulu, tingkat 1 itu pusat, yang mana lembaganya itu adalah Kementerian Kesehatan. Di mana kewenangan Kementerian Kesehatan itu ada beberapa. Yang utama yang penting itu kebijakan nasional dan regulasi. Jadi dia membuat undang-undang, Kemenkes, ya, Permenkes dan segala macam itu dibuat oleh Kemenkes. Lalu yang kedua, standar pelayanan kesehatan seperti akreditasi di puskesmas, rumah sakit atau di klinik.
Lalu yang ketiga, membuat pengawasan dan pembinaan nasional bagi tenaga kesehatan. Lalu rumah sakit vertikal dan kantor pusat. Nah, rumah sakit vertikal ini maksudnya adalah rumah sakit yang ada di bawah naungan Kementerian Kesehatan. Seperti apa? Ya seperti Cipto Mangunkusumo, rumah sakit otak atau rumah sakit saraf atau rumah sakit mata. Yang mana itu menjadi rujukan nasional. Oke, nah itu untuk tingkat pusat. Karena nanti diturunkan di tingkat pusat ke Provinsi. di tingkat provinsi, yang mana lembaganya siapa? Dinas Kesehatan Provinsi. Yang mana apa aja kewenangan utamanya? Yang pertama koordinasi antar kabupaten dan kota. Ya, koordinasi atau kerjasama antara kota dan kabupaten di provinsi yang sama. Lalu yang kedua, pelatihan sumber daya manusia yang khususnya di bidang kesehatan serta BIMTEK, yaitu bimbingan teknis. Nah, lalu yang ketiga, memang memiliki rumah sakit jiwa atau rumah sakit khusus di tingkat provinsi, yang mana ini menjadi rujukan di tingkat provinsi. Jadi di Jambi itu juga ada rumah sakit khususnya, yang mana itu menjadi rujukan nasional di provinsi Jambi. Nah, lalu yang keempat, surveillance regional, itu untuk pendataan penyakit secara regional yang ada di provinsi tersebut. Nah, itu di tingkat provinsi aja. Nanti dari tingkat provinsi langsung turun ke kabupaten dan kota, yaitu lembaganya adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Apa aja kewenangannya? Yang pastinya itu dia mengelola puskesmas dan rumah sakit umum daerah. Jadi pengadaan barang, farmasi, alat kesehatan atau serta masalah keuangan itu dibantu atau dikelola oleh Dinas Kesehatan. Lalu program kesehatan lokal, yang mana ini kalau misalnya ada program yang berbeda dari program nasional, itu dibuat oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Lalu yang keempat, pembiayaan Jamkesda atau Jaminan Kesehatan Daerah, yang mana itu didanai oleh APBD Kabupaten Kota. Oke, sampai sini ada yang mau tanya dulu? Sudah paham? Sudah paham. Kalau sudah paham, beri giliran saya yang tanya sekarang. Nah, kalau misalnya kalian kerja di sebuah rumah sakit dan mau diakreditasi, itu siapa yang bikin aturan atau regulasi? Tingkat mana? Yang untuk akreditasi? Kementerian Kesehatan. Oke, lalu yang pertanyaan kedua, kalau misalnya puskesmas tempat kalian kerja itu lagi butuh alat kesehatan atau fasilitas kesehatan yang memadai, nah kalian minta itu kemana? Dinas Kesehatan Kabupaten dan Kota. Nah itu, ya karena kabupaten kota itu ngurusin pengadaan yang ada di puskesmas ataupun di rumah sakit. Kayak Hanafi itu RSUD yang dikelola oleh dinas di Bungo. Nah itu contoh. Dia udah paham ya apa itu desentralisasi layanan kesehatan. Nah ini dampak dan tantangan desentralisasi kesehatan baik yang positif maupun yang tantangannya. Dampak positif itu yang pertama responsif terhadap kebutuhan lokal. Artinya pemerintah daerah itu responsif terhadap kebutuhan kesehatan di pemerintahannya. Misalnya di Bungo, berarti dan kesehatan Bungo itu tahu apa aja kebutuhan masyarakatnya di bidang layanan. Nah, lalu yang kedua, inovasi dan kreativitas. Yang mana kalau misalnya daerah kita itu beda dengan daerah lain, kita berinovasi buat program supaya masyarakatnya tertarik untuk ikut. Lalu yang ketiga, peningkatan partisipasi masyarakat. Jadi dengan adanya desentralisasi, partisipasi masyarakat itu lebih naik gitu, karena dia merasa berkontribusi seperti dia melihat mengawasi, lalu dia juga mengevaluasi atau bikin survei-survei kepuasan sebagai tanda dia ikut serta dalam pelayanan tersebut, gitu ya. Lalu yang keempat, pengelolaan sumber daya yang lebih efisien. Karena kalau semuanya provinsi yang ngatur atau kementerian ngatur gimana? Bakalan banyak biaya yang akan keluar, sumber daya uangnya, sumber daya tenaganya itu akan lebih banyak. Makanya kita butuh namanya tingkatan dinas kesehatan dan kabupaten dan kota, ya. Oke, lalu pengembangan program berbasis kearifan lokal. Jadi program-program nasional seperti stunting itu bisa dibuat dengan program berbasis kearifan lokal. Jadi bisa dibuat kayak PNTA atau canting atau apa, itu sesuai dengan kebutuhan kearifan lokal mereka. Oke, lalu tantangannya apa? Disparitas antar daerah, yaitu kesenjangan. Seperti kesenjangan pendidikan, kesenjangan pengetahuan, ya, lalu kesenjangan dari lingkungan, sehingga perbedaan antara daerah dan perkotaan itu terlihat jelas, ya, untuk layanannya, untuk tenaga kesehatannya. Lalu kapasitas SDM kita yang masih kurang
merata. Ada beberapa daerah yang mungkin belum punya dokter gigi atau puskesmasnya belum memiliki bidan yang cukup, nah, ya. Lalu yang ketiga, koordinasi antar daerah kita yang masih lemah. Lalu yang keempat, politisasi itu pasti terlepas dari desentralisasi. Lalu yang kelima, komitmen Pemda kita yang masih berubah-ubah keputusannya. Itu jadi tantangan yang sering paling dihadapi di desentralisasi. Oke. Oke, sampai sini ada yang ditanya dulu, sudah paham ya? Sudah? Oke. Sekarang kita masuk yang topik yang ketiga, topik yang terakhir itu tentang reformasi pelayanan kesehatan Indonesia, yang mana dikenal sebagai transformasi kesehatan 6 pilar, yang mana diinisiasi oleh Kementerian Kesehatan di tahun 2022. Gunanya apa? Untuk membuat masyarakat itu lebih mandiri, tangguh, dan sehat dalam menghadapi permasalahan kesehatan di masa yang datang. Nah, apa aja layanannya? Yang pertama layanan primer. Apa aja layanan primer? Yang ada di primer itu ada di mana aja? Di puskesmas. Jadi seperti posyandu, ya, posyandu bayi, balita, ibu hamil, dan deteksi dini atau disebut sebagai screening itu dilakukan di layanan primer. Lalu yang kedua layanan rujukan, yang mana ini fokus terhadap kapasitas rumah sakit, yaitu perluasan rumah sakit, penambahan rumah sakit, supaya nanti masyarakat dimanapun dia berada mendapatkan layanan yang sama. Nah, jejaring rujukannya juga harus terstruktur dan jelas. Nah, sekarang kan rujukan kita sudah nggak serumit dulu, administratifnya sudah cukup mudah untuk saat ini. Lalu yang ketiga, ketahanan kesehatan. Ini untuk negara kita bisa lebih mandiri dalam pembuatan farmasi, alat kesehatan, dan juga vaksin. Nah, negara kita juga harus siap untuk menghadapi namanya siap siaga dalam keadaan pandemi kayak kemarin, kayak COVID, atau misalnya dalam wabah-wabah tertentu. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, pembiayaan. Dimana ini masuk ke efisiensi JKN dan perluasan cakupan UHC. Nah, di sini BPJS itu sifatnya kan gotong royong, di mana masyarakat saling membantu untuk biaya layanan. Sedangkan perluasan cakupan UHC itu atau Universal Health Coverage itu dia fokus bagaimana masyarakat itu bisa dibiayai oleh pemerintah. Ya walaupun sekarang belum sepenuhnya, tapi sebagian sudah di-cover baik oleh pemerintah untuk pembiayaan kesehatan. Lalu yang kelima, SDM kesehatan. Ini untuk pemerataan tenaga kesehatan ke daerah-daerah yang terpencil dan 3T. Gitu ya. Lalu yang terakhir itu 6, teknologi informasi. Yang di sini yang dibahas adalah digitalisasi data. Artinya semua data kita sudah terekam dengan baik di rekam medis elektronik atau RME. Nah, kemudian nanti itu nyambung ke aplikasi Satu Sehat. Apa itu aplikasi Satu Sehat? Itu aplikasi yang dulunya namanya Peduli Lindungi pada zaman COVID. Ya, untuk bisa kita udah vaksin berapa kali? Berapa kali? Pernah. Nah, sekarang berubah nama dari tahun 2023 menjadi Satu Sehat. Situ kalian bisa lihat beberapa kali kalian berobat, di mana aja kalian berobat itu sudah tertera di sana. Nah, lalu telemedicine, yang mana sekarang telemedicine ini sudah ada, bisa kita akses gampang di internet, seperti Halodoc, Dokter, yang mana akses layanan kita bisa lebih mudah menghubungi dokter atau mendapatkan layanan kesehatan secara langsung. Sudah ada yang pernah coba? Pernah, sudah ada konsultasi ya? Iya, konsultasi juga pernah. Itu. Nah, ini adalah 6 pilar yang ada di transformasi kesehatan yang dibuat oleh Kemenkes tahun 2022. Nah, ada yang mau tanyain? Sebelum saya nanya balik? Udah paham? Oke, udah paham. Oke, berarti sekarang saya mau nanya, kamu sebagai tenaga administrasi kesehatan, itu bagian mana yang paling membutuhkan peran kalian? Bagian yang mana? Bagian 1, 2, 3, 4, 5, atau 6? Yang paling membutuhkan peran administrasi kesehatan itu yang mana? 2. Hah? Yang mana? Kita lebih fokus di manajerial ya? Lebih ke SDM misalnya. Yang SDM kesehatan. Lalu yang lagi teknologi. Lalu yang terakhir pembiayaan. Makanya kita bisa bekerja di asuransi, kita bisa bekerja di bagian SDM, dan juga bisa kita bekerja di bagian MM, ya, sebagai pengelola atau manajer. Oke, sudah paham? Sudah. Kalau sudah, berarti ini sudah selesai materi
kita untuk hari ini yaitu tentang kearifan lokal dan desentralisasi. Sekarang untuk menguji kemampuan kalian, saya ada 3 kuis di sini. Ya, siapa yang bisa nanti akan dapatkan nilai tambahan di soal kuisnya. Oke, soal 1 siapa yang bisa jawab? Silakan. Oke, Bu. Integrasi kearifan lokal dengan pelayanan kesehatan berbayar. Oke, benar. Tepuk tangan dulu. Oke, ini yang kedua. Siapa bisa jawab? Oke, silakan. C, Bu. Pemerintah kabupaten dan kota. Pemerintah kabupaten dan kota. Benar ya? Benar. Oke, tepuk tangan dulu. Lalu yang terakhir yang ketiga. Sana. B, Bu. B, apa ya? Pelayanan primer, rujukan, keamanan, pembiayaan, SDM, dan teknologi. Oke, benar sekali. Tepuk tangan buat kita semua hari ini. Jadi sudah paham ya dengan materi kita hari ini? Jadi nanti kalau kalian ingin mempelajari lagi tentang desentralisasi atau kayak apa, kalian bisa nanti di daftar pustaka yang sudah saya buat. Ini adalah daftar pustaka dan regulasi yang saya pakai di materi hari ini. Oke, kalau gitu, kalau nggak ada pertanyaan, saya simpulin bahwa desentralisasi kesehatan itu sama transformasi dan juga kearifan lokal itu saling terkait satu sama lain. Yang mana ini menjadi bantuan pemerintah daerah untuk bisa mengelola kesehatan mereka di kearifan lokal. Yang mana transformasi 6 pilar tadi bisa menjadi bantuan agar mereka bisa menjalani dari proses tingkat paling pusat sampai ke daerah. Itu kesimpulan kita hari ini. Kalau nggak ada pertanyaan berarti saya tutup. Jangan lupa untuk absensinya di siang ya, diverifikasi absensi siang untuk hari ini. Dan bagi yang tidak hadir silakan datang sama dengan untuk mata kuliahnya. Dan sampai ketemu lagi minggu depan dengan materi yang berbeda dan tugas yang berbeda juga. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.